Zoom. Halo, Baik, kita mulai saja sambil menunggu untuk teman-temannya yang lain bergabung di dalam ruangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali untuk bertemu dalam mata kuliah Hukum Administrasi dan Tata Negara. Dan malam hari ini kita masuk kepada pertemuan ke-11 untuk pada malam hari ini dan 1 bulan ke depan. Link yang digunakan adalah link yang tadi saya tampilkan di dalam grup kita, karena link yang sebelumnya sudah habis masa berlakunya. Jadi mudah-mudahan sampai dengan pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, kita bisa masih menggunakan link pada malam hari ini. Baik, saya sebelumnya belum sempat untuk mengecek siapa saja yang sudah mengumpulkan untuk tugasnya, tapi hampir keseluruhan mungkinan sudah. Satu. Ada 21 orang. Nah, 21 orang kelompok yang semalam presentasi. Ada berapa orang semalam? 6 atau 7. Jadi berarti masih ada lagi yang tidak mengirimkan melalui email. Yaitu kembali lagi kepada individunya masing-masing sesuai dengan absensi ada sekitar 36. Jadi bisa jadi 10 mahasiswa lagi yang tidak ada mengumpulkan tugasnya. Saya belum mendata melist siapa-siapa saja yang sudah mengirimkan melalui email sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Ya, silakan yang lagi dalam perjalanan tetap berhati-hati walaupun belum bisa untuk on kameranya, tetap fokus, jangan sampai eh, hilang konsentrasinya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai, saya rasa belum, pada pertemuan semalam kita presentasi dari temannya, kita kupas sedikit mengenai apa ya itu lalu. Implementasi prinsip keseimbangan ya dalam sistem tata negara, kalau tidak salah. Jadi ya sesuai dengan tugas dari temannya yang sudah dipresentasi, pada prinsipnya adalah berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang ataupun yang berdasarkan teori Montesquieu. Kalau berdasarkan teori Montesquieu, maka terjadinya pemisahan kekuasaan. Artinya bahwa masing-masing lembaga kekuasaan ini berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari lembaga kekuasaan yang lainnya. Akan tetapi di Indonesia, teori Montesquieu ini tidak dianut murni. Kenapa? Karena adanya hubungan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Hal ini kita bisa lihat pada saat pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, ketika dia pemisahan kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembentuk daripada peraturan perundang-undangan itu adalah legislatif. Nah, murni lembaga legislatif. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ya, berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang itu bisa bersumber dari legislatif untuk pengajuannya. Nah, kalau kita lihat, kan sudah ada wakil-wakil dari masyarakat, seharusnya masyarakat bisa untuk ikut serta dalam pembuatan dari suatu rancangan undang-undang. Kenapa? Karena peraturan itu yang melaksanakannya adalah masyarakat. Nah, jadi keseimbangan ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam bertindak bagi pejabat tata negara ataupun administrasi negara. Tidak melampaui batas kewenangannya. Nah, ini yang sangat diperlukan di dalam pelaksanaan tata negara yang seimbang kan itu.
Legislatif sebagai pembuat undang-undang, kemudian eksekutif sebagai pelaksana daripada undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawas. Nah, eksekutif berperan kepada pembuatan undang-undang dalam rangka merumuskan rancangan undang-undang, rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian nantinya bersama-sama dengan DPR membahasnya apakah bisa dijadikan undang-undang atau tidak. Nah, jadi secara garis besar materi jurnal yang disampaikan oleh temannya merupakan kunci dari keberhasilan satu pelaksanaan tata negara di suatu negara. Nah, selanjutnya pada malam hari ini kita akan membahas mengenai instrumen hukum keperdataan. Nah, ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam melakukan hubungan yang bersifat privat dengan masyarakat. Nah, kalau instrumen publik, ya, bagaimana pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, fungsi dasarnya. Sedangkan penggunaan instrumen privat merupakan konsekuensi paham negara kesejahteraan. Nggak dikunci itu setengah. Yang menuntut pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Nah, kenapa kebutuhan dasar masyarakat semakin meningkat? Nah, maka untuk menjadikan suatu masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera, welfare state, ya kan negara harus bisa ikut berperan di dalam lapangan hukum privat, tidak hanya pada lapangan hukum publik saja. Bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi dia harus bisa ikut bagaimana peraturan itu bisa berjalan apa tidak. Nah, ini untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Nah, membantu juga perekonomian dari masyarakat. Nah, kita bisa lihat pembangunan yang terjadi ataupun yang dilakukan oleh pemerintah selalu adanya campur tangan dari swasta. Kenapa? Karena pemerintah kekurangan daripada SDM. Nah, sehingga perlu ada tenaga-tenaga ahli yang bersumber dari masyarakat untuk mengerjakan satu pekerjaan pembangunan tersebut. Nah, namun dalam penggunaan instrumen hukum pendataan ini, pemerintah tidak bisa terlalu bebas dalam melakukan hubungan keperdataan. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan. Yang pertama, pemerintah tidak dapat melakukan hubungan keperdataan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan. Nah, artinya dalam melakukan hubungan dengan
masyarakat tidak boleh adanya nepotisme ataupun tujuan pelaksanaan hubungan keperdataan ini adalah untuk kepentingan tertentu. Nah, yang kedua, pemerintah tidak boleh membeli tanah untuk dijadikan hak milik. Kita sering melihat pamflet ataupun papan tanah ini milik pemerintah Kota Medan, milik Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini merupakan satu hal yang salah penafsirannya. Pemerintah tidak bisa memiliki hak milik. Hak milik hanya untuk individu, kan? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, ya kan, bumi ataupun Undang-Undang Dasar pasal 33 kalau tidak salah, bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dikuasai langsung oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Nah, artinya pemerintah dalam melakukan hubungan keperdataan terkait penguasaan tanah hanya sifatnya menguasai, bukan memiliki. Nah, maka biasanya Badan Pertanahan selaku lembaga negara yang berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan hak atas tanah hanya bisa menerbitkan hak penggunaan, hak pakai, kepada pemerintah dalam menguasai sebidang tanah. Nah, jadi jelas bahwa pemerintah dalam keperdataan walaupun terjadinya jual beli, nah ataupun mengganti rugi dalam pembangunan seperti jalan tol yang ada saat ini di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, nantinya status tanah itu berubah. Walaupun awalnya pemerintah mengganti tanah milik individu dengan status hak milik, kan gitu. Nah, tetapi ketika sudah dibeli, sudah diganti, makanya judulnya ganti rugi, bukan jual beli, gitu ya. Nah, tanah itu akan berstatus nantinya apakah hak pengelolaan atau hak pakai, gitu. Nah, batasan yang ketiga adalah pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum keperdataan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi batasan yang ketiga tidak boleh melakukan perbuatan hukum keperdataan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, jadi misalnya melakukan ataupun menjual aset negara kepada pihak swasta. Nah, padahal aset tersebut bisa berdampak positif bagi masyarakat. Dan seperti itu. Nah, jadi kalau bertentangan dengan kepentingan umum, maka
pemerintah tidak dapat melakukan hubungan keperdataan, hukum keperdataan. Dalam melakukan instrumen hukum keperdataan, sifat yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut adalah bersifat dua pihak atau lebih. Nah, hal ini mengacu kepada asas kebebasan berkontrak. Artinya kemerdekaan atau kemandirian penuh bagi subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum, serta etikat baik dalam berbagai persetujuan yang menunjukkan kesetaraan antar pihak, tanpa salah satunya memiliki kedudukan khusus dan kekuatan memaksa terhadap pihak lain. Nah, jika kebebasan kontrak adalah setiap perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi segala sesuatu yang dituangkan di dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat adalah berdasarkan itikat baik. Nah, atas dasar ini pemerintah memiliki posisi sejajar dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik, bukan dalam kapasitasnya selaku wakil jabatan pemerintahan yang memiliki kedudukan istimewa. Dalam hubungan keperdataan tidak ada yang berbeda status hubungannya. Nah, akan tetapi pada kenyataannya kalau kita lihat, ya beberapa kasus ketika swasta ataupun badan hukum perdata melakukan perikatan perjanjian dengan pemerintah dan pemerintah melakukan prestasi. Nah, ini yang terkadang sulit untuk dilakukan eksekusi. Nah, sehingga hal ini menunjukkan adanya kedudukan istimewa, ada kesenjangan, ataupun terhadap ganti rugi yang tidak sesuai. Karena akan timbul suatu paradigma di masyarakat, ya tidak akan mungkin bisa kita mengalahkan penguasa atau pemerintah. Nah, jadi padahal di dalam hukum perdata, kebebasan berkontrak tersebut, nah, antara pihak pertama dengan pihak kedua maupun pemerintah dalam kapasitas pihak kedua, nah tidak ada kesenjangan dalam hubungan keperdataan tersebut. Nah, jadi harus dipenuhi, misalnya seorang kontraktor melakukan pembangunan jalan, semua sudah siap. Akan tetapi pembayaran juga tidak dilakukan. Nah, ketika dilakukan gugatan, menanglah si badan hukum ini tadi. Yang terkendala adalah sering terjadi pada saat terjadinya eksekusi. Nah, bagaimana cara mengeksekusi pemerintah ketika tidak melakukan isi putusan tersebut, ya kan? Pihak pengadilan hanya bisa memanggil, melakukan maning teguran. Nah, ketika nantinya pemerintah disampaikan kami belum ada uang, maka tidak bisa. Padahal memang, ya kan, di dalam aturan hukum
eksekusi itu adalah sifat memaksa, ya kan? Jadi, ya harus bisa dilakukan, kan tetapi sering terjadi adalah pada saat, si pihak yang kalah itu adalah pemerintah, nah ini sulit untuk dilakukannya eksekusi, kan. Jadi banyak itu yang terjadi ketika pengadaan barang dan jasa. Karena pengadaan barang dan jasa ini adalah menggunakan instrumen hukum keperdataan. Nah, justru malah sebaliknya terkadang yang terjadi, si badan hukum yang dipersalahkan yang tidak beritikat baik di dalam perjanjian tersebut. Nah, akan tetapi tidak semua kasus, ya kan, pihak swasta ataupun badan hukum yang melanggar perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh pemerintah dengan badan hukum tersebut. Nah, ini jadi prinsipnya adalah kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh pemerintah dengan eh, masyarakat, dalam arti misalnya badan hukum ataupun individu. Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari tampil dengan dua kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintah berbeda dengan orang perseorangan atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan dan dapat melakukan tindakan hukum keperdataan. Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dari organ pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintah, sedangkan penggunaan instrumen hukum perdata merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan yang menuntut pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Dalam memenuhi tuntutan tersebut, organ pemerintah tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen hukum publik, tetapi juga menggunakan instrumen keperdataan, terutama guna mencapai efektivitas dan efisien pelayanan terhadap masyarakat. Nah, jadi menggunakan ya makanya lahir kan namanya badan usaha milik negara. Nah, itu negara sebagai hukum wakil dari badan hukum. Nah, itu ambil contohnya, ya kan? Pemerintah sebagai wakil dari badan hukum, yaitu seperti Kementerian BUMN yang melakukan hubungan kepada bidang hukum keperdataan. Ada BUMD, BUMDes, kan itu terwujud. Kenapa? Dengan adanya ini ada uang masuk, ya kan, untuk kesejahteraan masyarakat sehingga salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu bisa terwujud gitu dan fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara, kan gitu. Nah, kenapa masyarakat pemerintahnya sudah berupaya sudah meningkatkan pendapatannya dari sektor keperdataan. Nah, gitu dengan apa? Misalnya membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, penggunaan instrumen keperdataan, para pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugasnya bertindak melalui dua macam peran. Yang pertama, pelaku hukum publik menjalankan kekuasaan publik yang dijelmakan dalam kualitas penguasa, seperti halnya Badan Tata Usaha Negara dan berbagai jabatan yang diserahi wewenang
penggunaan kekuasaan publik. Yang kedua, pelaku hukum perdataannya melakukan berbagai perbuatan hukum perdata, seperti halnya mengikat perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, yang dijelmakan dalam kualitas badan hukum. Nah, kalau di dalam hukum publik, sebagai kualitas penguasa otoritis. Nah, jadi bagaimana dia melaksanakan daripada peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan dalam hukum yang hukum keperdataan, bagaimana menyamakan antara kedudukannya dengan badan hukum ataupun dengan individu ataupun dengan masyarakat. Inilah dua cara atau dua peranan yang bisa dilakukan oleh pejabat. Pertama, dia membuat peraturannya, kemudian dia melaksanakannya. Nah, yang sekarang ini lagi viral, ya kan, tabungan perumahan rakyat berdasarkan undang-undang dibuat dalam kapasitas hukum publiknya. Nah, kemudian kapasitas hukum privatnya, nah, dia melakukan hubungan dengan masyarakat, menghimpun dana dari masyarakat, dari uang yang ditabung oleh masyarakat, harus ada manfaatnya bagi masyarakat tersebut. Ya, apakah itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ketika tidak ada manfaatnya, maka ya peranan pemerintah di dalam hukum keperdataan itu jadi tidak beritikat baik, kan gitu. Karena dia tidak memposisikan dirinya sebagai wakil badan hukum, tetapi tetap masih memposisikannya wakil sebagai pemerintah. Nah, ini yang harus bisa dibedakan, ya kan? Pemerintah, badan atau pejabat negara, tata usaha negara tidak sekedar menjalankan kekuasaan dan wewenang hukum publik, tapi juga melakukan berbagai perbuatan hukum perdataan, seperti halnya seorang warga ataupun individu dan badan hukum perdata. Selaku badan hukum, badan atau pejabat tata negara mengikat diri pada berbagai perjanjian keperdataan. Nah, di sini pemerintah menjalankan peran sebagai pelaku hukum perdataan. Nah, kalau di dalam hukum publik, maka kapasitasnya dalam penggunaan peraturan perundang-undangan. Nah, ini seperti tadi saya katakan, ketika terjadi suatu perikatan ataupun perjanjian, ya kan, untuk meningkatkan eh, masyarakat yang sejahtera atau welfare state, ya kan, maka dalam memposisikan dirinya pemerintah sebagai hukum keperdataan itu pasti ada eh, apa namanya, keuntungan yang diharapkan di dalam melakukan hubungan keperdataan. Maka ada memiliki kekayaan. Nah, kita lihat kan, seperti contoh badan usaha milik negara tersebut ada namanya Persero, ya kan?
Nah, artinya sebagian modal usaha dari suatu badan hukum itu bersumber dari keuangan negara. Maka ya dengan negara atau badan pejabat tata negara ini menginvestasikan, memasukkan harta negara itu ke dalam suatu badan hukum, pasti ada keuntungan yang akan diharapkan. Keuntungan inilah nantinya untuk disalurkan kepada masyarakat. Nah, di dalam suatu ilmu ISBD, ilmu sosial budaya dasar, salah satu faktor untuk menjadikan suatu masyarakat di suatu negara itu menjadi masyarakat welfare state, masyarakat kesejahteraan yang disebut dengan masyarakat madani atau masyarakat maju. Yang pertama adalah ipteknya sudah berkembang, sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologinya, kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, kan gitu. Nah, di samping adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, jadi yang paling penting di dalam suatu negara yang kesejahteraan, ya, pemerintah sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, tiap warga dan badan hukum swasta dapat menagih atau menuntut pembayaran suatu piutang kepada badan tata usaha negara, bahkan jika perlu mengugatnya ke hadapan hakim perdata di pengadilan negeri. Sebaliknya, pemerintah atau badan hukum tata negara ini dapat pula menagih dan menuntut pembayaran kepada siapa saja yang berhutang padanya, bahkan menggugat di hadapan hakim perdata. Nah, yang baru-baru terjadi adalah Mall Center Point, kan gitu, yang dilakukan penyegelan oleh pemerintah Kota Medan. Saya nggak tahu apakah sudah dibuka segelnya atau belum, karena tidak pernah ada lagi berita di media elektronik. Nah, ini salah satu ya kan penggunaan instrumen hukum keperdataan. Pemerintah meminta menuntut pembayaran. Nah, kan yang baru-baru ini Menteri Agraria menyatakan bahwa tanah Center Point itu milik PT KAI. Jadi berhak atas hak pengelolaan kalau saya tidak salah ya. Jadi bukan milik daripada PT apa CKS kalau salah saya. Nah, jadi sudah milik swasta, BUMN. Kedudukan pemerintah dalam menggunakan instrumen keperdataan yang pertama adalah pemerintah menggunakan instrumen keperdataan sekaligus melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan
dengan kedudukan yang tidak berbeda dengan orang perseorangan atau badan hukum yang perdata. Yang kedua, pemerintah menggunakan instrumen keperdataan tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan orang perseorangan atau badan hukum. Jadi yang pertama dia seimbang, tidak ada yang berbeda. Yang kedua ada kedudukan menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar. Yang kedua, kedudukan yang tidak berbeda. Tanpa menempatkan diri ya. Jadi tidak seimbang, yang satu dan satu seimbang. Nah, seperti misalnya tadi lembaga-lembaga negara yang menghimpun dana dari masyarakat yang saat ini sedang viral, yang tidak seimbang. Tapera diwajibkan seluruh masyarakat Indonesia yang penghasilan 3 juta wajib menabung di Tapera, tabungan perumahan rakyat katanya. Nah, ini kan hubungan keperdataan. Nah, tetapi kedudukannya tidak sejajar. Kayak gitu, sama dengan BPJS Ketenagakerjaan misalnya. Setiap bulan kita memberikan iuran, ketika terlambat ada sanksi, ada denda, bahkan dinonaktifkan kepesertaan kita. Nah, ini kan tidak menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar, karena kalau dia sejajar tidak ada berbeda, maka sama haknya gitu dia. Sama kewajibannya, seperti itu. Nah, instrumen hukum keperdataan yang dapat digunakan pemerintah, yang pertama adalah perjanjian perdata biasa. Yang kedua, perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar. Yang ketiga, perjanjian mengenai pelaksanaan kewenangan publik. Yang keempat, perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan. Nah, perjanjian perdata biasa yaitu perjanjian perdata murni. Pemerintah melibatkan diri dalam perguruan hukum perdataan sebagai badan hukum dan hampir tidak membedakan diri dengan organisasi besar lainnya. Dengan demikian, tindakan hukum pemerintah dalam hal ini sepenuhnya tunduk pada hukum perdata. Sehingga ketika terjadi perselisihan, berlaku ketentuan hukum perdata dan diselesaikan melalui hukum perdata. Nah, yang tadi, badan usaha milik negara itu merupakan perjanjian perdata biasa. Pemerintah melalui Kementerian BUMN kan gitu. Nah, menempatkan diri sebagai pelaku perdata. Di daerah misalnya adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, PD Pasar, perusahaan daerah air minum, perusahaan daerah aneka industri, perusahaan daerah eh, banyaklah dan sebagainya. Nah, dalam hal ini ya kan walaupun uang itu sumber dasarnya adalah dari negara, tetapi ketika sudah melakukan aktivitasnya, maka dia menggunakan hukum perdata, tidak menggunakan hukum publik yaitu ketun misalnya, tidak bisa. Nah, yang kedua, perjanjian meskipun perjanjian dilakukan pemerintah yang bersifat perdata, perjanjian perdata dilakukan oleh pemerintah selalu didahului oleh adanya katun yang kemudian melahirkan teori melebur, keputusan dianggap melebur. Nah, maksudnya dalam hal ini adalah ketika pemerintah ingin melakukan perjanjian biasa, perdata biasa, maka ada aturannya, ada peraturan, apakah undang-undang, PP, Perda, dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh
eee, PT, eee, dia sudah PT Dirga Surya kan, nah atau PT Bank Sumut. Nah, Bank Sumut itu lahir sebelumnya kan BPD masih. Nah, lahir berdasarkan peraturan, gubernur atau peraturan daerah. Nah, itu maksudnya Katun tadi keputusan tata usaha negara itu ada dasarnya dulu. Nah, walaupun ada dasar peraturan perundang-undangan, tetapi penyelesaiannya, tidak melalui petun, tetapi melalui peradilan umum. Ya kan, seperti banyak Pak, jual beli, kegiatan-kegiatannya, borong dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar. Menurut, PDHan, syarat-syarat standar syarat-syarat standar itu memberikan suatu dimensi baru terhadap kontrak pemerintahan, tidak hanya karena syarat-syarat standar itu merupakan langkah pertama berdasarkan peraturan umum tentang perjanjian, tetapi juga karena peraturan yang akan datang mengenai sasaran umum dalam undang-undang perdata baru, jika dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, misal, pemerintah melakukan satu MOU dengan pihak swasta, kan gitu. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar ini disebut dengan kontrak adisi, yaitu suatu perjanjian yang seluruhnya telah disiapkan secara sepihak, hingga pihak lawan berkontraknya tidak ada pilihan lain kecuali menerima atau menolaknya, seperti yang terjadi pada perjanjian distribusi aliran tenaga listrik, gas, dan air minum. Artinya, dalam perdata dengan syarat-syarat standar ini seperti kontrak baku. Jadi ya kita tidak bisa mengoreksi. Nah, padahal di dalam satu syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 adalah kesepakatan, sepakat. Sepakat artinya setuju dengan isinya dan masing-masing pihak bisa mengkoreksi isi pasal tersebut sebelum ditandatangani. Akan tetapi, nah ketika pemerintah melakukan, perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar, maka kita pihak, hukum perdatanya, pihak badan hukum ataupun perseorangan tidak bisa, "Oh, saya tidak setuju dengan ini. Nah, saya maunya seperti ini," nggak bisa. Nah, ini yang kita lihat seperti, perjanjian leasing, ya kan, kredit. Terkadang kita tidak diberikan kesempatan untuk merevisi. Nah, ini hampir sama, dengan yang dilakukan oleh pemerintah, kontrak adisi, ya kan, perjanjian distribusi aliran tenaga listrik. Saya ambil contoh, ketika seorang perusahaan ingin membangun sebuah pembangkit listrik, nah, dia tidak bisa menjual aliran listrik itu kepada masyarakat secara langsung, tetapi dia jualnya kepada PLN. Nah, kemudian PLN-lah baru menjualnya kepada masyarakat, gitu dia. Nah, setelah itu pembangkit listrik yang dibangun oleh swasta ini ya nantinya untuk pemerintah. Nah, kemudian misalnya, jalan tol, kan gitu. Nah, gitu juga itu menggunakan syarat-syarat standar yang lebih, menguntungkan daripada pihak pemerintah, daripada pihak lain yang melakukan, persyaratan tersebut.
karena syarat-syaratnya ditentukan langsung oleh pemerintah. Bolehkah perjanjian diadakan dengan penentuan syarat secara sepihak? Nah, jadi dapat dibolehkan dengan 2 catatan. Yang pertama, penentuan syarat-syarat itu dilakukan untuk memberi perlindungan kepentingan umum yang harus dilakukan pemerintah. Artinya semua syarat-syarat itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ketentuan syarat-syarat tersebut harus dilakukan secara terbuka dan diketahui umum. Nah, misalnya penawaran umum, ya kan. Nah, disampaikan bagaimana syarat untuk mengikuti perjanjian yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, kemudian perjanjian mengenai kewenangan publik. Apabila pemerintah dalam menggunakan instrumen perjanjian untuk menjalankan wewenang pemerintahannya, pemerintah di samping terikat dengan isi perjanjian juga terikat dengan asas kepercayaan, asas kejujuran, atau asas permainan yang layak sebagaimana yang terdapat dalam AAUPB. Nah, kemudian perjanjian mengenai kewenangan publik adalah perjanjian antara badan dengan warga masyarakat, dan yang diperjanjikan adalah mengenai cara badan atau pejabat tata usaha negara tersebut menggunakan wewenang pemerintahannya. Jadi masih ya melekat kewenangan pemerintahannya. Inilah dalam misalnya retribusi, yang terjadi hubungan juga keperdataan, ya, menghimpun dana dari masyarakat. Yang terakhir adalah perjanjian mengenai kebijaksanaan pemerintahan. Nah, menurut Prof. Laica Marzuki, perjanjian kebijaksanaan adalah perbuatan hukum yang menjadikan kebijaksanaan publik sebagai objek perjanjian. Karena kebijaksanaan yang diperjanjikan adalah kebijaksanaan tata usaha negara. Salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang secara administratif memiliki kewenangan untuk menggunakan kebijakan publik. Nah, hak kebendaan pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang ditempuh. Nah, itu transaksi harta tidak bergerak, yaitu misalnya sewa menyewa lahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Contoh daerah Petisa, belakang Medan Plaza itu semuanya tanahnya adalah milik, dikuasai oleh pemerintah Kota Medan. Nah, tetapi di atas tanah itu bisa terbit pada saat itu, yaitu hak-hak lainnya, hak guna bangunan. Namun berdasarkan undang-undang yang baru tentang hak pengelolaan, ada masa berlakunya sekarang 5 tahun. Nah, sehingga BPN tidak bisa memperpanjang. Kenapa? Ketika terbit hak atas tanah lain seperti hak guna bangunan, masanya adalah 25 tahun sebagai si pemegang hak itu bisa menguasai. Namun di dalam undang-undang pengelolaan, hak pengelolaan hanya dibatasi pengalihan itu selama 5 tahun. Nah, ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang membolehkan 25 tahun. Nah, saat ini ya tidak ada lagi masyarakat di sekitar daerah Potisa itu memiliki hak atas tanah. Nah, apakah hak guna bangunan atau hak yang lainnya gitu ya. Nah, jadi, nah 5 tahun sekali harus diperpanjang. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau didiskusikan? Sambil saya absen terlebih dahulu ketika ada yang ingin didiskusikan, karena kita tidak sampai
larut malam kali untuk malam ini. Berhubung saya ngajar di luar, cari tempat yang lampunya hidup. Saat ini satu kota Pangkal Pinang mati lampu secara bergiliran karena adanya kerusakan pembangkit yang ada di Sumatera Selatan. Jadi dari pagi 2 jam hidup, 1 jam terbalik 1 jam hidup, 2 jam mati lampu. Di tempat tinggal saya ini masih mati lampu, makanya saya lari cari tempat yang ada penerangannya. Baik, silakan diperhatikan teman-teman yang ada di grup, yang ada di kelas ini. Kalau ada, seandainya tidak dengar, bisa sampaikan hadirnya Pak. Adelia Fitri, ada. Hadir, Pak. Baik, Aditya Rizky. Hadir, Pak. Oke. Angga Prayoga. Hadir, Pak. Anggi Anggraini. Hadir, Pak. Azahra. Hadir, Pak. Betsida. Hadir, Pak. Cici Widya Tamara. Hadir, Pak. Dava. Dava Dadiansa. Hadir, Pak. Dodi Tarigan ada. Hadir, Pak. Erwin Manurung. Hadir, Pak. Oke Pak. Sifani Diva. Hadir, Pak. Baik. Fatin. Hadir, Pak. Oke. Flora Sembiring. Hadir, Pak. Francisca Noverma. Freddy Siagia. Ada. Hadir, Pak. Baik. Habib Rauf. Handini Putri. Hadir, Pak. Haikal Ramadan. Hadir, Pak. Baik. Intan di grup, jaringannya kurang bagus. Nggak hadir. Kezia Novrianti. Hadir, Pak. Kristiani Tampu Bolon. Hadir, Pak. Luki Ratu. Hadir, Pak. Tegar Pratama. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Mindy Alia. Hadir, Pak. Putrono Tonegoro. Fernando Situmeang. Hadir, Pak. Pak, izin Pak, saya pakai HP Bang Angga, Pak, karena baterai Oke. saya habis. Oke, nggak apa-apa. Rahma Dwi Mutia. Hadir, Mohon Pak. izin, Pak, saya hadir, Pak. Iya, Saya lagi di jalan, Pak. oke. Raja Muda Pratama. Pak. Intan Wayuni hadir, Pak. Iya, iya, sudah tadi. Ada Raja Muda. Retno Wandini. Hadir, Pak. Riki Andika. Hadir, Pak. Oke. Selin Lumongga. Hadir, Pak.
Hadir, Tasya Pak. Aulia. Iya. Ada Tasya. Hadir, Pak. Baik. Taufik Pandaroni. Hadir Pak. Oke. Yeti. Hadir, Pak. Oke. Terima kasih. Zahwa. Mana si Zahwa? Nggak masuk. Atau ada nggak di Zoom? Ada dia. Mungkin lagi kemana dia kan? Mermandik. Nggak tahu kita. Raja. Raja. Ada Rahma. Baik, jadi kalau ada yang nantinya tidak terpanggil tapi hadir, silakan nantinya disampaikan ke grup. Baik, saya mohon izin untuk malam ini kita tidak panjang lagi. Nah, saya mau balik juga kan, takutnya udah tutup ini. Tempat saya numpang Zoom, ya kan, gak enak juga. Numpang di tempat orang karena lampunya hidup. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang Izin, akan Pak. siap. Saya atas Zahwa Aulia Putri hadir, Pak. Iya, sudah Zahwa sudah di absen. Ya, Pak. Ibu hadir, baik. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang dengan link Zoom yang sama pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.